Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama kami di Soteria Inspiration. Saya yakin teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat dan diberkati. Bersama dengan saya, Syuti Rizka Kardiagula, saya mahasiswi semester 2 dari STT Soteria Prokerto. Teman-teman yang terkasih, di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi saat ini membuat kita tidak berjumpa dengan teman-teman kita, tidak bisa berkumpul bersama. Namun saya yakin saudara-saudari memiliki iman yang teguh terhadap Tuhan untuk tetap setia walaupun saat ini dilanda COVID-19. Yang menjadi bahan perenungan saya hari ini adalah ikutlah menderita bersama Injil, yang diambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai 4. Demikianlah firman Tuhan. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Amin. Perlu kita ketahui, surat Timotius ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius supaya ia semakin percaya dalam Injil, dan dia mengajarkan kepada orang lain tentang Injil itu, sehingga ia ikut menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, yang terus berjuang untuk menghidupkan iman bagi orang-orang pilihan Allah. Sebuah film yang menceritakan kisah seorang wanita dari warga Tiongkok yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan dengan diam-diam dia ingin memberitakan Injil kepada orang lain, supaya orang lain bisa mempercayai apa yang ia percayai. Ketika ia sedang memberitakan Injil kepada orang-orang, tiba-tiba ada sekelompok komunitas ateis yang menangkapnya dengan tujuan untuk menutup komunitas gereja yang percaya kepada Tuhan. Wanita ini memiliki keluarga yang benar-benar ia cintai dan kasihi. Sama seperti kita, saudara-saudari, kita mempunyai keluarga yang kita cintai dan kasihi. Dan dia berharap semoga keluarganya tidak ditemukan oleh sekelompok ateis ini. Berjalannya waktu, ia menjalani proses penyiksaan. Dalam tahap itu pun dia diberikan kesempatan untuk memilih berhenti mempercayai Yesus Kristus atau bergabung dengan komunitas ateis. Namun kenyataannya, imannya yang menguatkan dia untuk menjalani setiap proses, sehingga ia tetap memilih percaya kepada Tuhan. Karena tidak ada cara lain untuk dia berhenti dengan komunitasnya, maka sekelompok ateis ini menggunakan keluarganya untuk ia bisa berhenti dan mengkhianati imannya sendiri. Ketika ia melihat ibunya dengan memohon supaya ia meninggalkan kepercayaannya, dia hanya berdoa dalam hati. Tuhan yang Maha Kuasa, mohon berikan aku iman dan kekuatan. Mereka memakai keluargaku untuk mengkhianati imanku kepadamu. Tetapi aku percaya keluargaku ke dalam tanganmu, Tuhan. Amin. Jadi ia tetap memilih menderita bersama imannya daripada mengikut komunitas ateis tersebut, teman-teman. Nah, dalam ayat yang telah kita baca, sangat jelas bahwa Rasul Paulus juga mengajak Timotius untuk menderita bersamanya. Tentunya kita bertanya, menderita yang bagaimana? Yaitu menderita untuk memberitakan Injil, yakni pemberitaan Injil kepada orang-orang pilihan Allah, sehingga mereka mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Dapat kita lihat dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 10. Ternyata dalam konteks ini, pada waktu pemberitaan Injil, mereka mendapat banyak tantangan dan kesulitan sehingga menimbulkan suatu penderitaan. Terdapat dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 6 dan Efesus pasal 3 ayat 13. Memang benar, memberitakan Injil kenyataannya bukan hal yang gampang ataupun hal yang sepele yang bisa kita beritakan secara gamblang ataupun secara sesuka hati kita, teman-teman. Tapi disinilah iman kita diuji, karena di dalamnya banyak tantangan yang kita hadapi. Tekanan juga akan menghampiri kita, bahkan seluruh kehidupan kita ini kita korbankan. Termasuk hal-hal duniawi yang menjadi kenyamanan kita. Sama seperti dalam ilustrasi tadi, seorang wanita yang meninggalkan seluruh zona nyamannya, bahkan keluarga yang sangat ia cintai dan sayangi, ia juga korbankan, teman-teman. Ternyata mengabarkan Injil tidak semudah dan segampang yang kita pikirkan. Namun kita ikut menderita dalam mengabarkan Injil tersebut. Tuhan Yesus Kristus juga menubuatkan bahwa demi namanya banyak yang akan dibunuh dan dibenci oleh semua bangsa, yang terdapat dalam Matius pasal 24 ayat 9.
yang mengatakan, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan juga terdapat dalam Matius pasal 10 ayat 22 dan Lukas pasal 21 ayat 17. Dapat teman-teman baca. Bahkan Yesus sendiri pernah menyatakan, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Dapat kita lihat pada Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai 19. Tuhan Yesus telah memberikan teladan hidupnya kepada para muridnya dan diteruskan oleh para rasul Paulus untuk memberitakan keteladanan tersebut. Jadi penderitaan yang kita alami saat ini tidaklah sebanding dengan kemuliaan yang akan diberikan kepada kita kelak, teman-teman. Surat Rasul Paulus kepada Timotius ini benar-benar menguatkan dia untuk terus setia memberitakan Injil Kristus bersama dengannya. Sebab itu dalam konteks penderitaan seperti ini, dia mengajak Timotius untuk menjadi seperti seorang prajurit Kristus yang baik. Artinya Timotius harus memiliki mental dan karakter seperti seorang prajurit karena medan perjuangan yang berat. Jangan jadi prajurit yang loyo, karena prajurit yang seperti itu tidak bakal meraih sebuah kemenangan, teman-teman, dalam pertempuran. Perlu kita ketahui bahwa menjadi seorang prajurit yang baik berarti bertempur dan berjuang di medan pertempuran. Dia tidak duduk diam, tetapi bertempur. Teman-teman sekalian, apakah kita siap menjadi prajurit yang siap bertempur untuk meraih kemenangan? Dalam situasi COVID-19 saat ini, kita jangan duduk diam saja ataupun hanya sebagai penonton, tapi alangkah baiknya kita sebagai prajurit Kristus yang memberikan sesuatu yang bisa menguatkan iman orang-orang di luar sana. Misalnya dalam hal berkhotbah lewat online ataupun tulisan-tulisan yang bisa membuat iman mereka tetap yakin kepada Tuhan Sang Juru Selamat kita. Sama seperti pelayanan Timotius ada di medan perjuangan, Rasul Paulus menuliskan, tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Dapat kita lihat teman-teman dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 18 dan juga 1 Timotius pasal 6 ayat 12. Dalam pelayanan Timotius telah mengalami penderitaan dan sengsara bersama Rasul Paulus di Antiokhia, Ikonium dan Listra. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 11. Itulah perjuangan Timotius sebagai seorang prajurit Kristus. Kemudian seorang prajurit dalam perjuangan ini harus perlu dengan penguasaan diri dalam segala hal, yakni fokus pada tujuan pemberitaan Injil, bukan pada kekhawatiran akan soal-soal penghidupannya. Seorang prajurit harus fokus pada tugas-tugasnya sehingga dia bisa merebut kemenangan dari musuhnya. Selanjutnya, seorang prajurit tahan atau sabar menderita. Dia tidak gampang putus asa ketika kesulitan datang, melainkan dia sabar menanggungnya. Dia berkenan atau layak di hadapan komandannya yang telah memanggilnya. Dia terampil, fokus, tahan menderita, dan menunaikan tugas dengan baik. Seorang prajurit tidak meninggalkan tugasnya, tetapi menyelesaikan tugasnya sampai selesai. Sama halnya dengan Rasul Paulus mengatakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri perjuangan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Dalam Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 7. Itulah ciri-ciri seorang prajurit yang baik, teman-teman. Timotius adalah seorang prajurit Kristus yang baik. Dia telah menggambarkan bagaimana ciri prajurit Kristus sehingga ia rela dianiayai dan menderita. Dia juga berjuang demi nama Kristus bersama Rasul Paulus. Tujuan perjuangan mereka jelas, yakni untuk memberitakan Injil Kristus sehingga semakin banyak orang diselamatkan di dalam Kristus. Tujuan yang mulia ini harus dihadapi dengan penderitaan dan korban hidup. Inilah perjuangan seorang prajurit Kristus sampai akhir hidupnya, yakni menunaikan tugas pelayanannya. Dan Allah akan menyediakan mahkota kebenaran kepada mereka yang telah menjadi prajurit Kristus yang baik. Dapat kita lihat dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 8. Jadi teman-teman sekalian yang sedang mendengarkan saat ini, aplikasi bagi kita.
Penderitaan merupakan bunga kehidupan orang percaya yang harus dihadapi, bukan untuk dihindari. Paulus, Timotius, dan bahkan Yesus sendiri telah mengalami hal yang sama. Penderitaan merupakan cara melatih, menguji unsur-unsur yang membangun iman kita. Apakah kita tetap tekun? Apakah kita masih setia dalam segala situasi, senang atau susah, dan sekaligus membuktikan bahwa kita ikut merasakan atau mengalami apa yang dirasakan Kristus. Bagaimana respon kita terhadap krisis akibat COVID-19 saat ini, teman-teman? Ajakan saya kepada saudara-saudari, kepada teman-teman semua, bagaimana jika situasi ini kita jadikan sebagai cara untuk ikut menderita bersama Kristus, melihatnya sebagai medan perjuangan dalam iman kita. Mungkin situasi ini membuat kita tidak berdaya, perekonomian yang buruk, tidak beraktivitas di luar rumah, hubungan jarak jauh dengan teman-teman, sahabat, dan keluarga. Belum lagi hoaks di media sosial yang semakin memperburuk keadaan, termasuk orang yang di sekitar kita yang terus mendorong kita untuk tidak percaya kepada Allah dengan alasan karena Allah tidak peduli, tidak perhatian, dan tidak kasih terhadap kita. Semuanya adalah new normal bagi kita yang semakin mengondorkan iman kita kepada Allah. Tetapi sebagai orang yang ikut Yesus, marilah kita belajar menghadapi persoalan masalah, tidak berpikir negatif seperti halnya pemikiran orang-orang di luar Allah. Namun hal ini Allah mengizinkan penderitaan sebagai ujian dan jalan bahwa kita ikut menderita bersama Kristus. Melalui doa-doa yang kita panjatkan, percakapan online dengan teman-teman dan kerabat kita, serta mencari tahu dan menolong mereka yang membutuhkan bantuan, baik secara dana, pangan, untuk melewati pandemi ini. Kita memberitakan Injil keselamatan dalam Yesus Kristus. Meratapi penderitaan demi penderitaan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini, dan membantu mereka yang membutuhkan sejauh yang kita bisa. Melalui semua tindakan kita ini, kita semua berdoa agar dunia dapat mengenal dan berharap kepada Yesus Kristus yang merata bersama kita dan telah memberi dirinya untuk menanggung segala penderitaan kita. Demikianlah perenungan saya, dan akhir kata saya ingin saudara dan saya bersiap menjadi prajurit Kristus serta memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, agar kita jangan berpikir bahwa penderitaan ini merupakan hukuman dari Tuhan. Namun saudara-saudari, penderitaan yang sedang kita alami saat ini adalah merupakan jalan bagi kita untuk mendapatkan mahkota kemuliaan Allah. Sekian dan terima kasih.